Dari wali tuh? Dari wali tuh? Wah, aku yuk kalah kamu toh, aku. Jadi teman-teman terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya senang ini ke kumpul teman-teman ini. Serasa waktu jadi mahasiswa ya, ikut voluntary aktivitas-aktivitas kampus ini yang lebih cair, yang lebih informal kan gitu. Tapi karena aku udah hari Senin, ya mau tidak mau saya formal pakai baju kaki ya. Sebetulnya aku pengennya rada-rada informal, nganggo kaos, nganggo ini kan itu. Nah, monggo. Atau tak mulai dari aku artako opo ngono wis. Kan lo kan lo kan diskusi artako opo. Nah, iso tak jawab dan iso ini. Tiwas tak suapke buanut slide oke banget ya. Nggih teman-teman, ya prinsipnya apa ya? Kalau kita masuk ke wilayah kota ini kan atau satu wilayah ruang, baik itu perdesaan, perkotaan, eh, kota, kabupaten. Berarti kan komponennya dia ada faktor fisik, ada non fisik ya. Ada morfologi kota, ada manusianya di sana. Karena itu tempat ruang orang bermukim ke sana, terutama perkotaan ini ya. Sehingga banyak angel yang kita memandang kota. Karena misal saya orang-orang Bapeda ini memang multisektor ya. Kita ya bukan berkaitan dengan masalah infrastruktur, berkaitan dengan masalah lingkungan yang Bahira ini kan itu. Terus kemudian masalah-masalah dari sudut dari angelnya sosial kan itu. Dan segala problemnya ya. Terus kemudian kota itu kan juga tempat beraktivitas ekonomi ke sana. Nah, tugas kami ini Bapeda itu bagaimana mengoptimalkan dari semua kebutuhan-kebutuhan, semua variabel berkaitan tiga aspek tadi, aspek infrastruktur, aspek sosial, aspek ekonomi ya. Sehingga bagaimana sih keputusan kebijakannya. Nah, ini teori-teorinya banyak sih. Nah, coba klik ngono. Nah, wes cepet aja. Oh, Mbak Melodi ini tak bawa tadi. Saya pokoknya ini cadangan saya. Cadangan saya, kalau delalah saya harus segera merapat ke Pak Sekda, Mbak Melodis yang tak tes untuk menghadapi teman-teman aktivis voluntari. Saya sebut voluntari ya. Jadi ini orang untuk gaji, ngentek edit wong tua, kan itu tuh. Iya toh. Tapi itulah yang mematangkan kita. Ya sedikit banyak lah. Itu saya mendapat manfaat, saya melu report-report dulu ya. Wes implikasinya lulusnya telat kan itu. Iya. Nah, saya teringat sesuk ujian matematika malamnya jam 12 malam masih pasang spanduk. Sehingga waktu matematika itu jawaban saya, Pak mohon maaf Pak semalam sampai jam 12 saya masang spanduk sehingga nggak bisa jawab. Bener itu tak tulis itu. Ya akhirnya ya itu kalau kemudian itu toleransi enggak. Tapi yang mematangkan saya sedikit banyak lah ada pengalaman-pengalaman bagaimana saya berinteraksi secara sosial, bagaimana berinteraksi, bagaimana manajemen komplek itu kan diperoleh di situ, tidak di kampus loh ya. Nah, sehingga bagaimana kita mensikapi lingkungan, mensikapi itu kan kita peroleh dari kayak gini-gini ini. Walaupun neng aja kebablasan loh ya, kebablasan terus kemudian kadang kan saya banyak teman-teman jadi megaloman ya. Ngerti ini koyo mikir negara kayak. Negara koyo di tangannya. Wah, saya nanti akan gini. Lah akhirnya kebablasan. Nah, teman-teman saya di Bandung dulu banyak yang kebablasan ya, kebablasan orang lulus, kebablasan ya otak kanannya terlalu banget, otak kirinya hilang, ngomyang. Itu banyak, saya banyak teman-teman gitu. Sehingga teman-teman tetap jenengan itu di orang tua adalah satu sekolah untuk memata ya bukan sekedar dapat ijazah ya, tapi bagaimana mematangkan diri kita untuk proses-proses kehidupan. Terus, Mbak, lah ini serasa tak ajarkan lah, engko monggo lah, lanjut. Nah, terus kemudian ya inilah, eh, ini standar ini ya. Mas Marco mau mesti kan banyak juga ya cerita-cerita berkaitan ini. Eh? Perspektifnya. Ya sih kena podo terus we, Mbak. Terus we. Nah, terus ini ada ruang kehidupan, fisik wadah, ada manusianya kan gitu. Nah, mau sampai ke Mbak Melodi ini eh,
S1 planologi, S2-nya magister perencanaan kota daerah dari Undip. Sehingga kalau tak tinggal kudu siap kan gitu. Nah, ini kan ada wadahnya, ada manusianya. Nah, di sini pun ada alam, ada binaan, kan gitu. Nah, kemudian dinamika pun jadi dialektikanya juga rumit sekali ya. Yes, nanti kalau Mbak Hera konteksnya adalah aspek lingkungan. Di sisi lain pada konteks ini adalah aspek ekonomi. Kemudian ada aspek manusianya, ada pendekatan antroposentris juga kayak gitu. Nah, kemudian ada manusia di dalamnya dengan segala dinamikanya. Mulai dari perilakunya, perspektifnya, budayanya, permasalahan-permasalahan berkaitan dengan manusianya, kemiskinan, kesehatan, dan yang lain-lain. Itu kan komplit di dalam kota. Nah, intinya kami di pemerintah Kota Semarang, khususnya Bapeda ini bagaimana sih kondisi optimal sebagai wadah ini mampu mewadahi segala dinamikanya ya. Ya, segala dinamikanya, segala angelnya. Yang satu angelnya teman-teman antropologi, lebih kepada manusianya, di satu dari teman-teman lingkungan. Nah, jangan kira lo ya, antara teman lingkungan dengan teman antroposentris itu kan juga bertabrakan juga. Mbak Hira itu kenceng berkaitan dengan aspek environment. Oh, mboten tenane ya. Nah, tapi dihadapkan lagi pada aspek-aspek antropologi kan gitu. Ada kebutuhan kesehatan, ada kebutuhan permukiman, ada macam-macam gitu kan. Ya, mau tidak mau kan kita membutuhkan ruang. Nah, kebutuhan ruang ya bagaimana sih menjaga supaya pembangunan berkelanjutan jalan. Semuanya dipertimbangkan optimalnya di mana. Tapi optimalnya loh ya, bukan maksimalnya. Nah, itu. Nah, kemudian juga berkaitan dengan masalah culture-nya, pentahapan peradabannya. Nah, antara negara berkembang dengan negara maju berbeda. Negara maju pun yang sekarang itu kan pentahapannya dulu dari revolusi industri. Zamannya revolusi industri itu ya mereka juga orang kayak negara kayak gini, Mas. Yo kumuh, kekumuhan, penyakit, kolera dan macam-macam kan. Lah nek saiki wis maju ngono kae ya wis duit kan gitu. Nah, kita juga baru tahapan ke sana. Lanjut. Wis kira saya tak jelasin lah. Ada sistem ekonomi, ada sistem politik, ada sistem budaya dan macam-macam tuh. Nah itu kan itu bagaimana mengoptimalkan ke sana. Terus Mbak, nah, ini loh problemnya Belanda dengan pengemis dan kemacetan yang lain-lain pedagang lima ini kan problem yang hampir ada di setiap perkotaan dan hampir belum tertangani loh ya di seluruh Indonesia. Mana sih yang sudah bisa sukses menangani berkaitan dengan problem yang ada di semua. Kemudian karena milih ya arep dhisik ke sing ndi ya. Nah, aja dibandingin negara Eropa. Cuma negara Eropa kadang memprovokasi Mbak Hera ya loh. Kan kok yang ngono standar ya ada piramida Maslow itu kan juga ada piramida ya. Kita itu belum tahap kebutuhan dasar kecukupi aja udah anu. Tapi ya nek iso sih kita langsung lompat kepada kebutuhan yang paling aktualisasi diri kan di Maslow itu kan. Ya nek iso ke sana. Ning menurut saya ya bertahap lah. Engko suwe-suwe lah nek dulu nek jenengan iki istilahnya generasi milenial ya. Jenengan lahir wis enak, Mas. Nek generasi saya lebih berat lagi. Generasi orang tua saya lebih berat lagi. Nek zaman orang tua itu nyeritakake nek ketemu anak yo, oh kowe jek enak. But aku dhisik nganggo kathok bago, isine tumo kathok. Jadi enggak ada istilah enggak ngerti yo kenal tumo kathok kan enggak ngerti yo. Sekarang wis ora ngrasake jenengan. Jenengan ngerti binatang tinggi? Tenane, tau ngrasake dicokot? Ngendi tenane ya? Hah? Berarti cek desa. Gitu. Nah, apa tau ngrasake jenengan? Nek entuk dunduman dok dipapat, diporo papat. Mosok ah. Pengen di masa asli. Oh iya bener. Nek sampe saiki lho, anak-anakku ki lho. Wis lauke oke ram nek jamanku dhisik nggo rebutan saiki ki do wis dibiarkan gitu loh. Nah, kayaknya saya generasi kayak gitu itu lah. Nah, sehingga berbeda ini. Nah, problem-problemnya yang ini belum masalah urbanisasi perkotaan. Ya mau tidak mau namanya negara kesatuan Republik Indonesia. Apa iso? Aku nyegati wong Pati ora entuk yang Semarang.
Sehingga kalau masuk ke Semarang tak kasih pisah, kan tidak bisa. Harus lewat itu, harus lewat Pabean dan nggak bisa toh. Sehingga yang Semarang ada gula apa? Wong seluruh Indonesia kan nggak ada pembatasan untuk masuk ke kota Semarang loh. Wong kejadian kopi Demak ini kena kopi teh lo tombone nyanggon rumah sakit apa ki? Wong Sonegoro kok kan itu. Apa ya tak cegati? Iki wong Demak iki. Aja tombone ini kan tidak mungkin. Belum lagi belanja dan macam-macam kan kota Semarang menjadi pusat konsentrasi itu. Nah itulah perkotaan dimanapun itu. Terus lanjut Mbak. Nah, ini gambar-gambar ini kayaknya ini udah ngalami kabeh ya nih. Nonton wajah-wajah ini udah ngalami gitu. Jadi aku ngadepi sing udah ngalami ini kan lebih bahaya. Ya demikian juga aku waktu kecil kan gitu. Jadi kan saya ini enak kuliah ngono pasti dikirim itu benar. Aku itu hanya 2 semester wong tua aku ngerti ngeragati aku loh ya. Habis itu aku golek di kok ngendi mangan kok ngendi ora ngerti. Apa aku sambat? Oh, nek sambat terus jawabane terus aku kon golek den endi neh. Kan terus malah dadi grantes ya. Akhirnya aku piye carane urip ning Bandung iso mangan, iso sekolah ya sekedarnya, lulus 6,5. Nah, niku. Jadi piye mau berangan. Nah, terus itu uben tisu serasah lah kaduan. Lah ini fungsi agen perubahan, ada macam-macam, ada masyarakat, ada politisi, perencanaan implementasi. Lanjut Mas. Lah terus weh, go lagi problem Semarang kan nih. Nek Mbak Ira wis ngerti wah. Nah, nek banjir yo kritik wah. Belum dilakukan manajemen secara maksimal. Masih ada ya memang. Tapi iya. Bandingin luar negeri ya. Lo kene iki banjir aja salahke aku toh Mbak, aku dadi pejabat saiki kan. Lo banjir zaman Londo yo banjir kok. Mbak Ira asline ngendi? Heh? Lo Madiun lo ngerti nek kene banjir kok dolannya Semarang. Kan gitu. Tak balik yang Madiun lho kok. Nah, ada banjir, ada bukit longsor karena kita ada tanah gerak, ada landslide, ada angin puyuh pada jalur-jalur tertentu kan itu kan pergantian antara morfologi datar kepada bukit ya. Nah itu adalah jalur lah. Mulai dari Tembalang, Gueret terus sampai Gunung Pati, Mijen sampai ke anu apa? Kaliwungu tuh jalurnya. Lalu jenenge angin kan gitu bentuknya. Lalu angin des gini ditahan lalu terus diarahkan ke sana tuh. Nah itulah, ini problem yang ada di Semarang. Sea level rise. Nah, sea level rise. Ada dalam subsiden. Ya memang kadang ada kesalahan-kesalahan di dalam, saya nyebut aja Ben ini konyo-konyo antropologi ya. Yang kesalahan yang orientasi pembangunan kepada manusianya toh. Atau antroposentrisnya toh. Lah tapi piye? Ya bumi dan kekayaan alam untuk semamur rakyat. Nah, terus kemudian di sebagai khalifah di muka bumi kan gitu. Nah, bumi kan digubur. Nah, memuni ke sana, tapi memang keseimbangan alamnya gimana? Wis banjir, tuh loh, aluvial muda. Nanti ada gambarnya. Nah, ini problem-problem yang kita alami lah, curah hujan tinggi, apalagi terakhir kemarin itu ya. Nah, problemnya tinggi. Dari dulu ya longsor, dari dulu. Lah tapi untuk tambahan wong Pati, wong Medion, wong Dina Sukoharjo, Wonogiri, do ngebiok-biok nang Semarang, lah apa ora butuh rumah. Nah, nek do terlalu oposan tak balikin yang di sore didun. Ke bapaknya Semarang. Oh. Coba aku ora kebebaran Mbak Ira, kan ya lumayan oh. Kan gitu. Ora kebebaran ini kan lumayan, mau ngopeni wong asli Semarang. Nek aku ya pendatang sih ya. Kan gitu. Lah salah ya, udah pendatang udah jadi pejabat. Terus Mbak, nah ini gambarannya ya. Nah, aku cerita karo Mbak Ira. Ini loh, Semarang tumbuh di wilayah yang nantinya ini endapan aluvial semua. Kenapa tumbuhnya di sini? Nah, kenapa? Kan gitu. Lah, ini, nah aku karo kanca-kanca Babeda diguyu. Ada beberapa momentum ya. Perjanjian Giyanti pernah dengar? Napa iki? Perjanjian Giyanti apa, Jal? Pinter. Masa pakai orang sejarah apa pokoknya? Eh? Lah iya. Oh Soekarjo ini ngendi? Wah, kadang menjangan. Nah, aku muter Mas.
Nah, jadi to Suro terus pindah ke ono gajah kon golek ini mandekin yang desa Solo bangun kota di keraton Kasultanan toh. Nah, jenenge raja-raja ku ya rebutan kuasa dhewe kok ya. Rebutan kuasa jangan pada cerita-cerita herois yang wah perlawanan ini udah pada rebutan kok zaman saiki lah. Partai politik pecah neh. Rebutan itu pecah meneh kan gitu. Lah dulu perjanjian Giyanti itu kan memecah Kasunanan Surakarta, Pangkubumi Brontak gabung karo Sambernyawa untuk Jogja. Dipecah itu namanya perjanjian Giyanti. Iya toh, perjanjian Giyanti sing itu untung ya plondo. Ketok-ketok dampaikan kan untuk konsesi adalah pantai utara. Terus kemudian dengan dapat pantai utara, ada itu seluruh asa mau pelabuhan yang Jeporo, adoh kok kayak orang dipindahnya Semarang. Nah, begitu pelabuhan pindah ini, ditambah lagi Daendels bangun di situ toh. Kereta api bangun di situ, tumbuh dan berkembang. Dulu berada di tanah endapan. Yang kalau endapan ini jenengan idak we pertama kali yang melenyek. Wong sikil bebek we ngidak melenyek yang ngecap kok ya. Lah itu yang di Semarang. Lah tapi tumbuh berkembang sebagai pusat permukiman perkotaan. Nah, terus kemudian jadilah sekarang kota Semarang ini. Dengan segala perkembangannya dengan berat industri, ada sekolahan, ada pendidikan tinggi, ada permukiman, tanahnya jadi turun. Nah, kenapa sih berkembang di sini ya? Aku Mbak Ira salah kayak Daendels Mbak. Karo sing bangun itu. Lah, nek coba di pelabuhannya masih di Jepara, mungkin tak berkembang Semarang. Damai-damai saja. Tapi aku yakin jenengan ya tidak akan ke Semarang. Mbak Ira pun jadi aktivis yang di Jepara kono. Kan itu. Aku ya rada di pegawai ning Bapeda. Nah, terus Mbak, terus iki banding-bandingan. Lah iki lho. Jadi landscape-nya kota Semarang itu hulu dan hilirnya itu pendek. 50 km udah ketemu puncak Bandungan. Sehingga jenengan iki nek mahasiswa numpak sepeda motor boncengan golek adem-adem melayu yang Bandungan. Kan itu tuh. Ya. Boncengan berdua tekan Bandungan kan ngono. Kan cuma pendek, 50 km. Kan ora. Lah, sehingga hujan yang ada di sana 1 jam tidak lebih 1 jam sudah sampai Semarang. Berbeda dengan DKI Jakarta, berbeda dengan Tegal. Nah, berbeda dengan Pekalongan. Kalau Tegal itu puncaknya hulunya di Gunung Slamet yang cukup jauh. Enggak kerasa. Jakarta di Gunung Gede itu berapa kilometer. Nah, sehingga sampai ke Katulampa, Bendung Katulampa masih bisa dimontir. Semarang enggak. Nah, sing dari laut juga gitu. Tadi akibat endapan aluvial ya. Yang dulu wilayah wilayah air, wilayah laut, sehingga masuk ke sana loh. Nah, sehingga ya wis daerah banjir. Ya kuwi Semarang kali banjir. Nah, nek entuk ono ya nek jenenge kali ini banjir ya aja do omah maneng kono. Tapi gimana? Di satu tarikan apa teori push and pull, yang satu tarikan, yang satu dorongan kan gitu. Lah, cuma neng kono nggon duit loh. Jadi buruh pelabuhan jadi duit. Jadi makelar tukang pijet ya jadi duit. Iya lah. Kan gitu. Walaupun neng daerah itu daya dukungnya rendah. Dulu nggak memperhatikan ini, paling banjir ini akhirnya berkembang perkotaan itu. Lanjut, Mbak. Nah ini garis pantai nih jenengan. Iki bu bener bu orang bu ngarang bu ya. Pokoknya aku itu data iki ya. Garis pantainya. Dulu itu laut semua loh. Ini bergota. Lah ini Sampokong ini munggo identitas aja di sini Sampokong dan macam-macam. Lah garisnya kalau kita tarik ya Siranda itu kan garis pantai kita dulu. Makanya dulu dalam kerajaan Pedang Kamulan ya, itu bukan ketoprak loh itu. Itu benar loh itu. Itu kan digerobokkan kerajaannya. Sehingga sebelah sana itu dulu namanya Selat Muria. Nah, Selat Muria terus kemudian itu tanah, endapan aluvial, udan, geret-geret itu dari daratan. Nah, kemudian dan itu menjadi pusat permukiman di Semarang ini salah satunya. Sehingga sekarang kita mengalami yang harus kita kelola itu wis nggone melenyek tapi terlanjur do beranak pinak neng kono.
Apa ya sederhananya itu kemudian tak bedol desa, tak gueret kabeh kan munggah kan ya rak gampang segampang itu. Melepas akar budaya, melepas akar ekonomi, melepas semuanya kan nggak gampang toh. Sehingga problem yang harus kita selesaikan bagaimana tidak banjir. Pilihan-pilihan itu perdebatannya panjang. Saya juga mengalami. Podo-podo koncoku, podo-podo salmater, siji rekomendasinya mangrove dipertahankan. Siji nunggu mangrove ya selak banjir. Orang-orang sipil nggawe bendung laut. Kan gitu. Nah, lah gimana? Wong tiap hari. Nek Mbak Ira tak akan nunggu setiap hari komplain, Pak banjir, Pak ben ngrasake. Enggak bisa sabar ya. Engko kita tani Mbak selak banjir. Nah, maaf lho Mbak Ira ya guyon lho Mbak Ira. Aku mbak lapor ke wali. Lapor ke wali Pak Budi ke lho, kudu di mainstreaming. Wah. Pola pikirnya terlalu kan gitu. Nah, aku loh lanjut. Nah ini, wes iki Mbak iki mau wis podo wae. Nah, podo ceritane iki mau apa? Lah iki. Nah, dulu ya sing iki sebagian yang hijau tua itu kan dulu daerah-daerah sana. Nah, daerah-daerah yang dulu tanaman. Tapi piye? Arep bangun yang pantai ya disalahke. Jare lab susiden. Arep bangun yang bukit ya salahke. Jare meningkatkan run off. Lah terus kon ngendi? Masuk aku balik Sukoharjo? Kan gitu. Kon balik. Nah, jadi problemnya kan dilematis semuanya. Akhirnya aku manggone yang neng daerah Jatisari yang dulu katanya tempat karet. Nah, kan aku sing memberikan izin kan dudu aku. Aku membeli kok. Nah, kan itu. Tapi ya manggon yang Jatisari dulu adalah kebun karet 1.000 hektar. Nah, nah terus piye? Pilihannya kan semuanya sulit. Tapi bagaimana manajemen itu bisa dikelola secara maksimal. Lanjut, Mbak. Nah ini dulu di wis tak ceritake ana Ong Tiyamum. Ini kereta api pertama kali kan di Indonesia itu. Terus punya kantor pertama kali NISP itu kan di Lawang Sewu, itu kantornya kereta api. Dinasionalisasi, makanya itu asetnya di Departemen Perhubungan. Bukan asetnya kota. Nah, kereta api dulu ya oleh Londo hampir semua seluruh Indonesia sudah dilayani kereta api loh. Tidak percaya, Cas Soekarjo, aku sampai ke Nguter dulu kalau ke Bekonang itu naik kereta api loh. Dari stasiun Nguter ke stasiun Kronelan. Terus kemudian kalau kita ke Jogja, ke Tuntang itu, ke Kranggan, itu ada stasiun kereta api loh. Jogja Bantul itu, Palbapang itu ada stasiun kereta api gede. Lah, sehingga semua dulu ya zaman London naik dulu semangatnya motivasinya dalam rangka mengkoleksi hasil bumi supaya bisa dikirim ke Eropa jadi cuan. Bisa membangun Londo kan itu. Nah, cuma embuh setelah kemerdekaan kok kereta api dihilangkan. Terus akhirnya saya bingung macet di mana-mana. Lainnya Ong Teom Ham itu juga raja gula. Gula tenanan loh ya, orang diabetes. Kan itu. Hasil bumi yang di Indonesia. Nah, lanjut, Mbak. Terus saya Mbak, lah kekumuan ini loh, angka-angka. Lanjut. Terus, wes, gen gue ganti pelajari DDW sinau PR. Nah, cerita Mbak. Terus Mbak, oh, tak jelas kau apa punya pasti udah berminat. Apa kuwi RPJM? Minat tenane ya. Oh Mas Ardi deh. Kok lo. Aku nek Mas Ardi ora tak riwaki to, ado-ado rene. Ora itu sugih aku watok. Guyon-guyon ini. Nah, tapi karena saya mengapresiasi langkahnya Mas Ardi ini bagi pembudayaan masyarakat kan. Tak rewangi loh Mas ini. Yo itu honor kok, Bro. Tak rewangi ado-ado. Guyon lho Mas. Ning nek entuk ya tak tunggu. Kan gitu. Jadi perencanaan itu ada jangka panjang, ada jangka menengah, ada jangka tahunan. Skalanya nasional, provinsi, dan kewenangan kita kan ada nasional, ada provinsi, ada kota kabupaten. Dan pembagian kewenangannya sudah jelas ya. Urusannya mana kewenangan kota kabupaten. Cuma problemnya otonomi ini kan nggak semua kota kabupaten ya cukup mampu.
Nah, sehingga kadang ya ngurusi banjir kuwi ya. Nah, kadang terkesannya itu teori ini kita wis ngerti kabeh. Oh, aku ya sekolah kok. LLR ya S1. LLR ya S2 kok. Masa aku ora ngerti ilmu lingkungan, masa aku ora ngerti aku. Cuma kadang dihadapkan ini terus kau milih ndi lho, duit ra enek. Nah, nek iki kok ya duitnya cepet kabeh iki. Nek saya duitnya oke ngono mah arep jajan kopi ya iso. Arep tuku buku ya iso. Arep tuku laptop ya iso. Lah nek aku zaman semono komputer sing CPU sing apa kae HD berapa gitu aku isone nunut aku ngarep piye ora tuku ra iso. Lah buku yo ngono. Buku isone fotokopi. Arep tuku sing asli ora didik. Wong iso mangan wis alhamdulillah aku sekolah deh. Demikian juga kota. Duitnya terbatas. Problemnya banyak. Nah, alokasi apa penganggarannya itulah yang penting. Cuma ya duit cepet ya. Misal ini ya, kemarin kan duit yang disuntukkan untuk welfare state ya, wah istilah kita. Untuk yang sifatnya sore pemberdayaan masyarakat, wah banyak sekali ya. Misal kita ya, anggaran untuk musrembang kelurahan yang diturunkan ke wilayah, itu kan hampir 400 miliar. Bangun dandani infrastruktur kecil-kecil gitu. Cuma kan nggak kerasa toh. 400 miliar tak kumpul ke jembatan Selondor sekarang tadi. Itu kan politik anggaran. 400 miliar tak kumpulkan gue bangun apa gedung-gedung kesenian atau expo center kan ya jadi. Coba ini kan politik anggaran ya Mas ya. Masyarakat nyatanya ya saya seneng di ini kan. Jadi cek-cek ke pembangunan yang di kelurahan-kelurahan kan ya speknya ya orang oke segera genah toh Mas. Mbak Ira guyu. Lah piye? Nah itu kan politik anggaran bagaimana ini kan. Terus nah ini RPJM terus lanjut Mbak. Nah, ini cerita tata ruang ini. Nah, bagaimana kita kan bicara kota, bicara wadahnya, bicara ruangnya. Yang kajiannya kan komprehensif semuanya harus dipertimbangkan. Manusianya dipertimbangkan, lingkungannya dipertimbangkan, ekonominya dipertimbangkan. Bagaimana membuat keputusan maksimal dalam ruang. Analoginya jenengan ini kantornya histeria ini. Nah, apakah ini sudah dikaji berkaitan dengan optimalisasi ruang? Nah, ya sementara karena duitnya cukup gue dua lantai, pertemuannya yang gedung parkir kan ya. Ini dadi apa kan gitu. Nah, ya semua oh, anu. Iki yo merangkap studio nek lampu-lampu nih ano apa wis pokoke jadi ora duwe Mas ya. Nek sugih ngono iki mesti 3 lantai gedungnya api kan. Nah, demikian juga kota. Kita bicaranya adalah bagaimana mengoptimalisasi dari semua aspek tadi loh. Dari aspek kebutuhannya adalah manusia yang dengan segala kebutuhan perkotaannya. Ya butuh rumah, ya butuh tempat kerja, ya butuh jalan, ya butuh ini. Nah, di satu sisi kita juga harus mempertimbangkan daya dukung, daya tampungnya. Daya dukungnya gimana? Nah, tapi nek daya dukungnya ya wis genah daerah merah, tapi di situ pusat konsentrasi penduduk piye? Daerah Genuk, Bandar Harjo kayak gitu kan. Bendino yo tiap tahun orang mendirikan bangunan, Mbak. Temboknya diunggah-unggah terus. Nah, tapi ya gimana? Barang itu ada aktivitas yang perlu dipenuhi. Nek gelem ngono Bandar Harjo tak tutup kowe do pindah tapi ya ra iso ngono to. Ada akar budaya, ada akar politik, ada macam-macam yang ada di sana. Nah, terus kemudian kita menetapkan kawasan strategis terus ya, pola ruang, struktur ruang. Gini, teman-teman ya. Kita itu dulu wilayah Semarang ya Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Selatan, Gayam Sari. Ya, itu tuh wilayah kita aslinya pada tahun 75. Sebelumnya wilayah warisan Belanda SPP berapa itu kan di situ wilayah. Nah, alhamdulillah senior-senior waktu itu sebelum era otonomi ya ada kepikiran luas wilayah Semarang harus diperluas. Dapat tambahan dari Kendal, Gunung Pati, mohon maaf, Kendal, Ungaran, Kabupaten Semarang, dari Demak, Mangkang atau Tugu, Ngalian,
Mijen itu kan punyanya Kendal dulu. Tembalang, Banyumanik, terus kemudian Gunung Pati punyanya Ungaran. Durungan Genuk punyanya Demak. Nah, untung waktu itu belum otonomi. Orang bakalan setelah otonomi kita jaluk tambahan. Nah, kuwi awal-awal reformasi kayak mau otonomi, Mijen karo daerah ngalian itu dijaluk meneh karo Kendal. Diminta lagi untuk dikembalikan. Jape gampang, takok penduduknya nek gelem ngono. Terus yang milih KTP-nya KTP Kota Semarang. Walaupun pinggiran kan itu. Lah sehingga dulu struktur ruangnya itu belum terbentuk. Sehingga jenengan kalau dari Mijen mau ke Tembalang ya tetap medun sih ke pusat kota baru ke Tembalang. Sementara itu kan ada rencana struktur ruang, ada ini dan bagaimana mengoptimalkan. Dan ini juga sesuai dengan potensi masing-masing. Tengah kota gimana, ininya gimana. Sehingga sekarang nek pertumbuhannya masih di pusat kota. Lah memang struktur ruangnya udah di. Itu sejak tahun 75 loh. Jenengan kalau mendengarkan ruang lahir ya 75 itu ada outer road, middle road itu udah dulu. Cuma orang didit. Padha karo Mas Ardin aku wis duwe obsesi omah iki meh dibangun engko ditingkatke, engko dienggo parkir, dienggo ngene, gen orang mengganggu jalan kan gitu. Tapi ra didit ya Mas ya. Ya akhirnya kayak parkir yang jalan kayak lo. Saya tak tuntut loh undang-undang lalu lintas. Kan gitu. Terus Mas. Nah, ada alah iki teori-teori wis. Terus Mbak. Ya, yang jelas kita menetapkan kawasan mana kawasan lindung, mana saya kawasan budidaya. Kawasan lindung ini ya kalau saya sih rigid ya. Terutama lindung yang mengakibatkan bencana. Nek lindung setempat masih sedikit-sedikit ya. Kawasan gerakan tanah, kawasan itu pasti di ini. Nek kuwi luwih gampang kalau belum ada pemukimnya. Sing repot kuwi secara kajian daya dukungnya itu daerah lindung. Cuma budget ana uang. Ada dari teman-teman geologi enggak? Nah, orang geologi Pak itu daerah merah loh. Terus piye? Nah, yang kita butuhkan daerah merah itu gimana kalau untuk bermukim aturannya gimana? Gawe aturan pun juga angel. Dulu rekomendasinya Pak nanti rumahnya apung. Apa ya gampang penduduk kan gawe rumah apung ngono kuwi. Kan yo angel. Konsep-konsepnya kita anu semua. Lanjut, Mbak. Nah, ini struktur ruangnya. Ini jaringan jalan outer road, middle road. Terus pusat-pusatnya nanti sudah ditetapkan. Lanjut, Mbak. Terus, nah, terus ada kawasan. Sekarang udah nggak dikenal kawasan strategis, hanya punyanya pusat ya. Dulu kita menetapkan kawasan strategis untuk tingkat kota itu ya misal kota lama itu kawasan strategis. Kawasan strategis waktu itu kita deklarasi sebagai kawasan strategis budaya. Kawasan strategis lingkungan hidup, Waduk Jati Barang. Kawasan strategis ekonomi itu CBD kota. Yang dulu kalau teman-teman ada dulu awal namanya Simapala, Simang 5 dan Pahlawan. Kemudian kita upgrade lagi menjadi kawasan Petawangi, Peterongan, Tawang, Siliwangi. Yang mewakili konsep triangle. Nah, batasnya mana? Batas CBD itu dibatasi oleh jalan namanya Inner Ring Road. Mulai dari Kalibanteng masuk ke Supratman, harusnya nanti ke apa itu lali sudah. Lah ada jembatan ke Sampangan. Sampangan Nguntaman kayak itu. Taman pojok Sampangan kayak. Itu kemudian ada jembatan naik Papandayan. Papandayan ketemunya sebetulnya itu di depan Sisingamaraja Akpol. Tapi kedisian ada di gerbangnya Akpol. Sopo sing wani. Nah, terus kemudian jadi SMP apa kayak sekolah bidan apa Kartini kayak masuk Kagok. Kagok baru ketemu Singaraja, Singaraja bablas terus Tanah Putih, Jomblang. Nah, terus ke sana Jalan Gajah, terus ketemu arteri Yosudarso. Itulah boundary-nya CBD kota. City Business District-nya. Kan gitu. Itu pusat strategis karena dia banyak problem-problem yang harus dikelola untuk meningkatkan efisiensi pengembangan fungsi kotanya. Nah, arteri Yosudarso sebagai tanggul laut dan yang lain-lain. Terus, nah ini gambarnya gitu. Ada kawasan pendidikan dan yang lain-lain. Yang itu kita dorong semuanya. Nah, lanjut Mbak. Wes iki engko gen do sinau dhewe. Terus wah, terus wae. Jam wis meh entek.
Nah, terus. Oke, terus, Mbak. Nah, iso. Nah, ini kan pancingan diskusi. Satu pertanyaan, dua pertanyaan, tak iso tak respon, nenda ya engko gen Mbak Melodi. Tapi kontennya teman-teman, saya senang forum-forum seperti ini. Sampai koncoku ki akhirnya tak udang, tak gah aku jak pertemuan seniman. Dulu kan sing ning Raden Saleh karo ada koncoku dolan rene, tak jak wis melu. 3 jam ngrungokke deleng-deleng, wah kapok aku melu budi ya. Untung iki mau jek iki rong nenek tak jarene wae. Melu pertemuan mbok foto to aku tak pamer. Tapi saya seneng dalam arti semua kayak gini itu kan dalam rangka interaksi kita dengan semua komunitas dari Semarang. Ketemune ora ya sing ning kampus nganggo parfum ngono. Iki rada ora parfum-parfuman enek sing rada adus barang ta iki mau. Monggo gitu saya kembalikan ke Mas Sopo ki MC Bopo. Nah. Nah. Monggo kalau ada pertanyaan, gugatan atau apa. Mbak. Oke. Terima kasih Pak Budi. Mungkin aku tanya ya, aku juga penasaran soalnya Pak. Dalam perencanaan pembangunan kota itu kan kita sebagai warga sipil itu kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, malah lebih seringnya tuh kita nggak tahu, terus tiba-tiba kok mak jegagi kadang bangun apa. Terus bagaimana sih sebenarnya regulasi atau proses penentuan perencanaan itu, dan bisa nggak ya kita sebagai warga atau sebagai teman-teman mahasiswa itu bisa mendorong perencanaan tersebut gitu sih, apa ya, jadi sehingga dalam pembangunan kota itu paling tidak kita tuh tahu perencanaannya gitu loh Pak. Jadi kita terlibat dalam perencanaannya, bagaimana regulasinya untuk bisa ke situ gitu. Iya, kalau secara normatif tak jawab normatif, aku bisa jawab. Ada proses kita, perencanaan kita itu kan ada beberapa pendekatan ya, partisipatif, bottom up, ya toh, top down, teknokratis, politik kan gitu. Bottom up kita berjenjang ya, ya memang mulai dari rembuk RT, rembuk RW, musrebang kelurahan, musrebang kecamatan, baru musrebang kota, kan gitu. Stakeholder yang dilibat pun juga kita komunitasnya banyak. Aku yakin Mas Adio yang tak undang. Nah, tapi cuma apa ya, di komunitas kelompok mahasiswa juga kita undang. Terus akademisi kita undang. Terus di forum-forum yang sifatnya teknokratis kita punya Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota. Yang ketua hariannya Prof Sudarto. Kurang piye. Dari UNES ya ono, dari Undip ya ono, dari ini ya ono. Di setiap tahapan itu musrebang ke kota ya KB tak undang. Kan gitu. Lah walaupun kita berkaitan dengan masalah apa kelembagaannya atau institusionalisasi berkaitan partisipatif itu mungkin ya memang kita sadari belum optimal ya. Tapi kita sudah mencoba ya melakukan itu. Ada public hearing, ada ini. Yang memang ya mungkin itu belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat semuanya. Kaya nih wali tak undang nih rapat-rapatnya. Walaupun mungkin ya, alah ngomong apa-apa ya digatekke kan itu pasar dia ngono, alah ngomong apa-apa ya digatekke. Bukan tidak gatekke. Karena jenengan ini cenderung kepada ini loh, bukan aksioma ya. Satu ini berkaitan nek jenengan menuntut 10 ki kon memenuhi 10. Sementara yang kudu tak cake ki anakku akeh gitu. Nah, karepe jenengan lu yo Mbak Ira lu yo pokoknya gitu. Lah sing tak gadeki kok oke. Sehingga nek jenengan iki ora terpenuhi, mbok nek terpenuhi misal dari 10 tuntutan anak telure mbok bersyukur alhamdulillah. Ning ora. Nah, sekarang kalau dari indeks persepsi kota, jenengan merasakan nggak kota ini semakin maju? Merasakan enggak selama 10 tahun terakhir ini? Jujur loh. Kembang iya Pak, tapi kalau maju itu indikatornya maju juga nggak paham sebenarnya yang dikatakan maju itu seperti apa. Kalau tumbuh iya saya merasakan, tapi kalau maju sekarang paham. aku ya stabil. Satu sektor pelayanan transportasi.
Kowe boleh bandingkan kalau Pati apalagi. Nah, kalau Madiun, BRT kita itu kan yo kalau tak bandingkan Jogja, kalau tak banding ojo karo Jakarta lo ya. Kono cuane oke lo ya. Ngerti sih BRT sing sekarang itu pelayannya sampai pidur-pidur ke kampung-kampung kayak gitu. Nah, dalam konteks itu, lah apa meneh? Akses pendidikan, beasiswa gratis kan yo oke kita. Apalagi kalau di kota Semarang itu dari lahir sampai mati ono gratisi kabeh, Mas. Pengen mati tak gratisi. Kan itu loh. Ya Mas Adin ya. Nah, nah sehingga sekarang ini kan dulu ya. Kalau saya sih monggo teman-teman ya. Dulu kan nek kita nyebut kota Semarang ini kayak ini kita kan under confident ya. Sekarang kita nyebut Semarang itu prestasi terakhir luar biasa. Smart City dapat, ini dapat kan itu. Nah, ukuran majunya ya ojo majunya iki ukuran-ukuran yang tangible, misal Bandung kowe blonjo nang ndi ono macet apa kowe gitu ukurannya. Nah, kan dulu pentas-pentas musik itu enggak pernah loh ada menyebut Semarang. Bandung, Jakarta, Jogja, loncat Surabaya. Bahkan wah, enggak pernah loh Semarang. Kadang isin diwir. Tapi sekarang nek saya sih objektif loh ya. Coba apakah enggak ada 10 tahun ini kemajuan yang dicapai oleh Kota Semarang? Apakah enggak ada kebanggaan terhadap bahwa Semarang itu ya nyenengke ya. Daerahnya jalannya ya mulus-mulus. Iya toh? Mbak jenengan ngendi ya? Aku karo Bandung aja bangga Semarang. Bandung ini rono ya macet, ininya macet. Sekarang jalan kita juga bagus-bagus. Taman yang dulu onone mung simpang 5 karo Taman KB. Lah saiki jenengan golek taman Sampangan ono. Kan itu. Tirto Agung ya rame. Nah, Bumi Rejo ngidule titik ya rame, Metesnya ya rame. Ada aktivitas-aktivitas publik yang bisa di-generate, dileperate dari kegiatan itu ya. Nah, terus kemudian ada delalah nanti mau moga-moga banjir sing dulu tiap kali apa Kota Lama Pasar Juar jam 12 ora ana udan ora angin tergenang. Saiki ya ora to. Pasar Juar. Nah, ini aku cerita. Pasar Juar dulu kan kayak gitu ya. Walaupun naik dari anjir lain mungkin belum berhasil ya. Waktu itu kan dia aslinya kan alun-alun. Teman-teman termasuk saya waktu itu punya semangat untuk bagaimana membagikan alun-alun. Alhamdulillah sekarang ya Juar kan kumuh. Ini alun-alun loh. Tempat partisipasi publik loh. Teman-teman kan konsentrasinya bahwa publik-publik kayak gitu tuh mewadai itu. Kota Lama yang dulu koyo ngono. Gue adu jago. Gue golek ciblek. Wis ora ngerti ciblek generasi ora generasimu. Mbah istilahnya sekarang apa? Kan gitu. Ono cewek-cewek sing kok nek mbah jam pira kanggo esuk dodok neng Polder Tawang. Saiki kan ndak. Masa ono rambut aku iki kan itu. Tak balikin empati lho bener aku. Kan ada kemajuan-kemajuan yang berarti di Kota Semarang. Walaupun ya kita sadarilah ada beberapa kesalahan-kesalahan manajemen pengembangan kawasan industri sing do ngono-ngono kan ya. Tapi ya meneh. Tapi kan maksudnya jalan ngarepan iki apa dulu kayak gini tuh Mas. Sekarang jalan mbok goleki jenengan. Jalan sampai lingkungan kampung pun wong desa-desa Gunung Pati saiki dalane aspal kabeh lho ya. Nah, itu kan eh, ada kemajuan-kemajuan kalau dibandingkan 10 tahun lalu. Sekarang nek dari indikator ekonomi ya, Mas. Mas iki indikator anu ya, indikasi. Jenengan hitung hotel berapa ada di Semarang? Kok ya berdiri terus? Walaupun dari anjir lain kakean hotel Pak, air bawah tanahnya disedot macam-macam, tapi indikasi ya. Hotel Semarang rame ini kayak gitu. Nah, tingkat okupasinya tinggi. Nah, pengembangan wisata-wisata di pinggiran, kita nggak punya objek tapi kita dorong jadi barang ini macam-macam kan gitu. Nah, indikasi apa saya kira anu. Nah, kenyamanan lingkungan. Nah, Semarang kan ya konflik sosial ya udah ada. Ndak kayak Solo, geger titik, kobong. Geger titik, kobong kan itu. Wong reformasi liane diobong-obongan Semarang kan obong-obongan lho. Ya toh? Daerah Kartosuro ya diobong, kan mana mau obong. Semarang enggak ada loh obong-obongan itu. Kan gitu. Ini mengindikasikan bahwa Semarang kan ya nek
belum maksimal, belum maksimal. Jadi kalau saya mendorong teman-teman jangan skeptis lah sebagai warga Semarang. Wis to, Semarang ini jenengan mesti kok, Mas, aku misal kalau kanca mesti ana. Aku kini Semarang iki. Lho kono kan janji. Arep dari Jakarta mau ke Solo, tak mampir Semarang. Lho kan berarti indikasi bahwa Semarang ini orang sing dihampiri itu. Minimal kota lama atau apa kan gitu. Ya aja bandingin ngono, bandingin segmented misal karo Batu kalah. Ono nek Jatim Park 2, Jatim Park 1, ono Batu Net spektakuler. Ya kok sih alon-alon. Tapi kan kondisi 10 tahun lah ini nek saya sih bukan prestasi saya, bukan apa-apa, saya sebagai kan saya pernah ditanya, Pak, apakah ini sudah berjalan? Saya mengatakan sudah. Cuma ya tadi duitnya terbatas, masalah Kanal Barat selesai, masalah di Timur insya Allah nanti selesai. Semarang Tengah wis rak banjir, Bandar Harjo sing kaya ngono dulu kumuhe saiki ya wis lumayan. Tinggal menyisakan yang di apa Kampung Bahari Tambak Loro. Iki wis ana program. Tinggal nunggu sen kontraknya ditandani Pak Menteri. Insya Allah besok dibendung setinggi dari elevasi 2 meter di atas itu tanggulnya. Jadi engko nek penduduk Tambak Loro ya dikelilingi oleh tembok yang 2 meter. Lah piye? Air lautnya gitu. Yang di dalam dipompa. Itu yang saya bukan konteks. Kalau saya sebagai planolog saya mengatakan ada beberapa perkembangan terakhir ini. Dan saya malu masalah ini. Nek kemarin kan Mbak Ira ya. Aku ki nek Semarang outer ring road kebangun, pensiun saiki gelem kok. Nek Sondol sekarang jadi jembatane, wis pensiunnya aku marem. Cuma nek kebangun nih yo ampun. Jadi gen terhubung gitu loh. Masih bisa dikembangkan banyak sehingga orang kabeh neng pusat kota. Ada lagi? Nah. Jadi, monggo teman-teman yang mau bertanya silakan. Iya, monggo. Wah lho iki. Wange lho kok ngene iki. Aku nek guru-guru apian karo Mas Ardin. Tapi dhisik kurang ajar tak izinke ning taman nyeteli masalah PKI. Aku sing kenek to ya. Ora genah. Terus monggo Mas. Cek, terima kasih. Sangat singkat dan padat ya. Tapi di balik pemaparan jenengan Pak yang ingin coba saya gali dan ingin saya ketahui ya Pak. Mungkin pertanyaannya agak nakal. Di balik Bapeda ini kan kemudian posisinya adalah pemangku kebijakan dan muatan politiknya besar. Nah, pernah gak mengalami kemudian proses-proses politik misalnya dengan Bang Industri dan sebagainya yang itu pada dasarnya menyalahi ataupun melanggar ide Bapak secara pribadi ataupun teman-teman yang lain, tapi itu terjadi. Nah, seberapa sering dan berapa persentase yang kemudian politik demikian ini masih berlangsung? Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Engko nang ruanganku tak ceritani alon-alon. Lah apa ngene mbok rekam aku ya ditutuki wong sak jagat raya. Kan gitu, pertanyaanmu ngono ya engko nyang ruangku Mas, tak ceritani glenik-glenik kan itu. Ya biasa Mas. Kita kan jelas manusia sebagai makhluk zon politikun. Nah iya ta? Iya ra? Terus zon ekonomik, zon political, terus apa kayak? Kan gitu. Manusia sebagai makhluk politik ya. Ya biasa Mas gitu. Lo ada. Nah aku boleh cerita, apakah bagaimana saya menghadapinya? Selama tidak melanggar kaidah-kaidah fundamental. Ya kabeh kaidah fundamental ya Mas ya. Mau saya ceritake. Nek kuwi sepadan kawasan lindung sepadan bencana. Aku ya kena gelem Mas. Nek melanggar berkaitan kaidah-kaidah normatif, engko implikasinya kepada saya pada aspek kerugian negara atau kepatalitas orang, ya saya nggak mau. Saya misalnya izin ke daerah longsor. Yang kena yang mati, aku sing tanda tangan izin kan bener-bener kena. Kuwi aku loh ya. Ini kan apakah semua kayak aku? Oh no way ya sing. Kan gitu. Heleh. Satu kasus aku ceritanya banjir bandang di Wahyu Tomo. Kenapa? Wes aja dijawab. Golekno dhewe. Kan itu. Lho nek glenik-glenik kok nyang ruang aku tak kandhani.
Ning kan aku ya rasa cerita nang muka umum ngene mbok rekam. Kan gitu. Banyak. Ya ono Mas. Bagaimana dulu nek saya gitu boleh nek cerita boleh toh. Saya dapat teror, dapat penekanan itu biasa Mas. Saya pernah aku cerita. Saya itu didatangi oleh seorang berseragam, orang. Tulisannya seseorang yang penting. Datang ke rumah saya. Ngobrol. Anak saya tanya, "Pak, ono apa tuh, Pak?" Waktu itu konteksnya ada perizinan satu klinik atau rumah sakit di dekat mata air. Saya enggak mau kencang. Nah, didatangi sampai gitu. Anak saya, "Pak, ono apa, Pak?" Gini-gini. "Papa nek ora bener maju terus." Lu anak saya loh. Loh, didatangi tamu sesuatu apa kira bisa diterjemahkan teror? Hanya teror toh, Mas. Mbok aja nglibatke anak bojoku lah. Ketemu nang kantor kan ya iso. Nek ngono ditaring kan ya nek jadi kalau anu kan ya berarti kan anak saya kan juga ya nek anak saya anu kopi dan nek orang kan ya wah ono apa to Pak. Pernah. Terus sing rumah sakit itu istri saya bekerja di situ. Nah, bojoku sing kena teror bukan teror ya. Nah, sing dilokke saiki dhisik kaya apa saiki apa. Maki dhisike numpake motor otek-etek saiki gemaib kan. Loh, itu tak alami. Nah, walaupun sekarang terus kemudian izin keluar. Ya monggo dudu salahku. Aku nggak pernah satu tanda tangan pun terlibat di situ. Ini saya kenceng waktu itu. Nggak bisa itu mata air. Mata air dilindungi undang-undang. Nah, kan gitu. Saya nggak mau. Lho engko nek apa-apa. Delala saiki ya ora nek apa-apa ki. Wong Semarang ki ya engko nek rame-rame sesasi-sesasi ya menem. Itu dek Mbak Ira kayak main. Tilokno Mbak, Pasar Cingitan. Engko nek klinik nang ngono. Tilokno halaman burine. Itu ada mata air yang menuju ke jenengan jembatan mau ke Sabara itu ada sungai. Itu tuh. Nek rumah sakit, nggon mata air nek rumah sakit lah penyakitnya di gua rono. Ngisore kan kena kabeh. Aku provokasi lo ya. Ning aku cerita. Istri saya kerja di rumah sakit itu. Saya didatangi. Apa ya loh, aku kepala bapeda saya aja ngadepi masalah aku loh. Pak, resiko yang terdekat itu saya. Istri saya kerja di rumah sakit itu. Jenengan ngomong beban ya, aku tenang wae. Ono sing yo anggota dewan moro, ono dek stres. Aku gak stres kok. Nah, aku arti pindah ya pindah. Kan itu. Gitu zaman cik nom, wah mangah-mangah aku Mas. Nek saiki wis tuwa ya rada humble lah. Wah nek zaman mono sak umur-umurku iki Mas, wah aku nek ngomong golaki kaya ngono kae. Aku yo kenek elingan dhisik aku dadi staf nom-nom kemaki ya. Wah aku nek rapat tuh kaya ya oh. Engko begitu keluar liyane nggo mobil kene kodanan. Depis. Aku momentum yang paling ingat ya. Air Mancur Pahlawan. Itu dulu pernah ada kebijakan mau dipasangi traffic light. Aku cek staf nom Mbak. Ya, aku memotivasi ini. Terus kemudian gimana Bapeda? Saya untuk menyatakan studi itu perlu dikaji Pak. Tapi aku ngomong gini-gini Pak, engkau akan macet. Lah aku digetak kepala dinas perhubungan provinsi. Mas ini perintah gubernur loh Mas. Aku jawab ya enteng. Loh kan saya diminta membuat telaan Pak. Masalah keputusan silahkan saja. Monggo mau diputuskan tapi saya sudah mengingatkan. Saya sudah membuat telaan. Akhirnya waktu itu karo Kasat Lantas Pak Boy jenenge. Mbuh Boy sing ndi apa Boy Ropi Aman apa dari Kasat Lantas waktu itu. Saya tengahi Pak Budi. Gini aja lah, tak simulasi anggota saya tak dadeke kayak simulasi traffic light. Di traffic light macet sampai Siranda. Akhirnya dipasang dipasang traffic light ngarep kantor gubernuran. Merah kuning hijau. Cek macet. Akhirnya mau dari klip. Nah, itu personal saya monumental keputusan yang bergudul, tapi monumental. Aku jenom koyo jenengan wah meledak-ledak Mas. Nek saiki wis tuwa ya wis staminane wis rada piye lah. Dinggo sasi pisan wae angel.
Kok guyu ki mudek ya berarti. Kan gitu Mas. Jadi ada Mas namanya kita berhadapan pada manusia itu sebagai makhluk politik kan. Ya ada tekanan-tekanan itu ada. Cuma harapan kita sebetulnya ya sebagai pengambil kebijakan ini kekeh gitu. Kenceng kata ini. Tantangannya nggak gampang Mas. Jenengan mungkin ceritanya gampang. Yang tantangannya gampang. Paling gampang ya wis, jike wis. Kena amplop entuk, ini entuk, kene iki ra entuk amplop. Diancam pindah di ini biasa. Dulu lo ya. Dulu saya pernah diancam mau dipindah. Lah aku santai wae pindah ya wis. Sing stres kabit saya. Pak Purnomo, Mas Ardin. Pak Purnomo ki jam 3 but kowe ngerti ra? Aku tadi malam ra iso turu tekan jam 3 numpak pit. Lho ngopo? Mikirke nasibmu. Lah kok kowe cengeng-cengenges. Lah ngapa dadi dipikir kau? Pindah to. Lah dek piye? Nek aku dipindah wedi. Kehilangan wah, staf yang handal lah. Gitu, Mas. Ada lagi? Mbak Ira. Mbak Ira. Enggak terkait dengan lingkungan apa. Cuman kan kalau di materi juga sebelumnya kan kaitan kalau dalam pembentukan kota yang baik, yang metropolis beneran bukan miseropolis, paling tidak mengkaji soal pengetahuan kesejahteraan kota itu satu. Kemudian kedua dia melibatkan jaringan masyarakat ini untuk menentukan bagaimana kota ini akan diarahkan. Jadi bukan sistem bagaimana pemerintah kota kemudian membuat kebijakan, tapi komune-komune kecil itu yang kemudian dia menyuarakan. Betul. Tapi pernah sekali ikut musrembang itu kan ya memang ruangnya terbatas dan penyampaian masyarakat ke forum ini kan begitu juga dibatasi. Betul. Saya nggak hanya terbatas tapi juga dibatasi, itu satu pengalaman yang ini. Nah selain forum musrembang dalam perencanaan wilayah kota yang baik ini ada nggak misalnya forum-forum lain, entah atau misalnya kebijakan itu dari satu kampung itu dia lahir dari memang komune-komune kampung kecil ini yang mengusulkan, tapi dulu saya ingat Bapak bilang dananya saat Jer Basuki Mawabio itu keterbatasan kota, ada nggak misalnya alternatif lain untuk menciptakan kebijakan atau pembangunan kampung kota ini yang sesuai dengan keinginan masyarakat lokalnya. Itu satu Pak. Juga yang kedua ini cukup serius bagi saya. Kan kalau Semarang itu dia sebetulnya punya rencana detail tata ruang turunan RT RW-nya Perda tahun 2021. Nah itu kan punya peta ya seharusnya, peta struktur ruang dan pola ruang. Tapi pernah minta ke PUPR kalau pengalaman, karena kita pengalaman sebelumnya itu kalau misal di Cilacap mintanya peta dalam format SHB itu ke PUPR itu dikasih, tapi kemudian di Semarang itu dilempar di Bapeda bilang nggak punya, kemudian dilempar di Semarang. Nah ini pertanyaannya sebetulnya siapa yang punya peta ini Pak? Gitu. Makasih. Ya terima kasih. Jadi nah ini lebih personal nih Mbak ya, masalah peta itu. Nek saya dulu tak obral murah, jaluk tak kei. Karena apapun peta yang diperoleh dari seluruh komponen masyarakat, baik orang Semarang maupun luar Semarang, pasti kajiannya bermanfaat bagi Semarang. Nek saya dulu prinsipnya gitu. Makanya dulu waktu zaman saya punyanya Citra Satelit yang foto udara, hasil dari urban drainage. Master plan urban drainage. Wih ada foto udara, yang lain enggak wih jaluk tak kasihkan, undip tak kasih satu itu tak. Karena saya prinsipnya kalau itu apapun dinggo studi, monggo apa itu pasti bermanfaat bagi kota. Nah yang ini lah itu tak ceritani. Nah itu saya nggak bisa bicara. Lanjutnya tinggal aja nek radikasi itu dia masuk informasi publik atau tidak. Nah dia informasi publik gugat aja. Kenapa tidak dikasih kan itu loh. Nah kadang ya nek sing merasa bahwa ini off the record ya. Merasa bahwa kalau dia menghasilkan produk itu produk personal, malah dibiayai oleh APBD loh. Itu produknya publik. Nah, yang publik dengan aturannya boleh dapat. Apa aku tahu ngono kan Mas Ardin, kowe njaluk apa meneh nek aku wonge ngono. Kan gitu. Lah nek jenengan memang itu enggak boleh ya, nek itu menyalahi undang-undang informasi publik gugat wae. Lah, nek Bapeda kan duwe Mbak, ceritanya gini loh. Dulu semuanya di Bapeda berkaitan tata ruang.
Lah sekarang kan Undang-Undang 23 tata ruang menjadi urusan, jadi menjadi tugasnya dinas teknis. Lah Bapeda apa kan? Ya sebetulnya godeli, apalagi yang rencana umum. RT RW itu sebetulnya ranahnya Bapeda, nek persepsinya Bapeda lo ya. Nek aku nek dari perjuang dari godeli. Karena itu sensitif terhadap program dan kegiatan. Yang dia ujung komunikasinya di RPJM dan itu ranahnya Bapeda. Lah nek itu nek dinas teknis. Lah bagaimana dia walaupun nek wong di ngomongin ya itu masalah koordinasi itu apa gampang ya itu. Ini kan orang dinas teknis kan nggak sensitif terhadap kebutuhan sektor. Lah ngerti ini kan, lah nek Bapeda memang tugasnya gitu kan. Dia pada apa mata burung ini bagaimana mendistribusikan pada program ininya. Dan yang punya duit itu bukan tata ruang loh. Yang punya duit RPJM. Lah ya tata ruang nek tak kayak duit ya ora iso dadi. Lah, cuma sekarang kadang dinamikanya gitu loh, Mbak. SHP atau apa sekarang urusan tata ruang jadi aku dulu wah sapa sih akar di sini Budi Prakoso. Wah, ahli tata ruang Bapeda. Kan ono kondang kawentar-wentar wis diandra. Tapi gandeng aku saiki ora ngurusi, jadi aku ora begitu ngerti. Walaupun aku jadi tim penataan ruang, tapi day to day-nya kan nggak menangani. Nah, sehingga nek komplain kayak gitu mau, nek menurut saya personal sih. Nah, saya itu tinggal jenengan buka aja keterbukaan informasi publik, peta SHB itu masuk informasi publik atau tidak. Nek masuk ya nek radike tuntut wae laporke. Gampang toh? Gitu aja kok repot. Kan ngono tuh, Mas. Lah nek saya dulu tak kasih, Mas. Dulu saya punya peta nek didoli larang. Tapi itu sudah dibiayai publik kok mbok dari loan dari apa sudah dibiayai publik itu punyanya publik. Tak kasihkan. Saya ngono, banyak beramal itu jare nek ilmu dibagi-bagi kan amal jariah. Tak kasih. Nek saya loh ya Mas Adin, apa aku dirasani Mas Adin aku pelit, kayaknya tak antemin ada yang ngerasani aku pelit. Kan gitu. Jalan jalur apa tak kayak Bang. Lah yang SHP itu loh Mbak ya. Nek saya lebih pada pensikapan personal. Nek itu punya saya, nek itu kewenangan saya tak kasih. Toh jenengan jadi penelitian di mahasiswa yang hanya mata kuliah atau studio kecil, toh bermanfaatnya bagi kota. Ada anak Pak PWK enggak? Plano Undip. Unisula. Nah, saya sekarang mau buka malah itu idenya dari saya. KPO neng Bapeda sekaligus jadi tema tugas akhir. Nek KP kan itu data tuh Mas. Nek dulu kan KP engko temane beda wis, KP neng Bapeda tak kasih tema, tak supervisi, aku dapat manfaat. Karena apa? Saya dapat kajian yang dilakukan oleh mahasiswa, disupervisi oleh dosennya, kan secara akademik itu. Terus kemudian saya dapat produknya ya, orang dengan biaya loh. Istilahnya Pak Jawa tuh ngarani orang audu untuk mutu, ya apa-apa toh. Lah kono ya butuh kok. KP ki golek KP kan ya gampang Mas. Ditolak rono tolak rene ning nek Bapeda kita tak tampung semua. Kan gitu. Nah, terbuka saja saya friendly saja kan. Itu personal, Mbak. Nek memang jenengan ra trimo tuntut aja. Tuntut karena saya pernah minta engko sidang neng karo Jenderal Petir ngono kene. Kan aku ya tau ngrasake kok. Dituntut secara ini kok tuh informasi publik lah itu. Terus yang pertanyaan pertama mau apa mau lali? Partisipasi. Aku pernah nggak tahu persepsinya salah atau tidak. Di dalam partisipatif kita ada 8 derajat abstain ya. Masing-masing derajat beda loh pensikapannya. Misalnya Mbak, aku ngenekke konsultasi publik berkaitan tata ruang. Mohon maaf, saya bukan apa. Yo tukang becak iso ngomong, ini iso ngomong. Cuma kan anunya beda-beda. Nah, kadang ya memang kita ya tugas jenengan itu bagaimana supaya suatu saat itu kalau partisipasi publik yang 8 derajat arsen yang pada derajat yang paling tinggi, Mbak. Partisipasi publik bukan hanya usulan loh, Mbak. Kontribusi biaya juga kontribusi loh ya. Yojo ini toh partisipasi publik usulan. Tapi begitu ayo urunan angel. Apalagi sekarang ini Mas Ardin, aku mohon maaf, saya nyampaikan saya merasa ya. Saya dikit-dikit masyarakat itu apa-apa jaga ke pemerintah. Bangun ini jalan pemerintah, ini jalan pemerintah. Yang
malah kok koyone produk dimanjakan ya dengan anggaran-anggaran itu. Nek mbok ya ayo bangun yo bareng. Nek dulu gotong royong yo kabeh ngetokke. Dulu zamannya apa dana stimulan dari Pak Kawi itu kan ngetokke 200 iso metu gini. Ayo kita bareng-bareng lah masyarakat kayak gitu. Nah, supaya sekarang itu cenderung kalau saya musrebang atau apa, Pak, saya butuh ini. RT RW diunggahke honore liyane njaluk. Nuntut kan gitu. Lah duitnya jebol toh, Mbak. Lah dalam konteks itu Mbak Hera, ini rada jenggurungi ra mudeng gimana. Karepe Pak Budi piye to kuwi. Ya jelas prinsipnya 8 derajat Einstein itu masing-masing derajat ada aninya. Coba penjelasan baca, browsing aja. Derajat 8 derajat arsen. Lah, konteksnya kan kadang ya ayo kita mampukan dulu baru masuk derajat yang paling tinggi. Di masyarakat ya. Di masyarakat di lingkungan ini yang varian strata bukan ya memang yang penting adalah secara teknokratis saya mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar. Jangan rapat RT lah. Sengko paling manut Pak. Yang penting sing di Pak aku manut Pak RT. Ning Pak RT niki ya bisa menjaga amanah itu. Rapat RT ngelembuk itu kan belum tentu orang yang anunya podo. Nah, ini problem lagi. Misal kita mau sebang anggaran lewat kelurahan ono setiap RT ono ini. Masing-masing di kepentingan di dewi. Orang nyambung Mbak kadang. Orang nyambung kadang ini. Siji nggak pengen ini dalu saluran, siji pengen dalan. Siji pengen ini. Dirembuki kadang ya angel Mbak. Makanya kadang kalau di dalam perencanaan itu ada 8 pendekatan. Pertama teknokratis dulu, dikaji secara kaidah-kaidah keilmuan, kaidah teknisnya, mana pilihan yang paling optimal. Baru disodorkan di anunya pada publik. Termasuk kita perencanaan pembangunan kan dikaji secara teknokratis kebutuhannya apa, prioritasnya apa, dikonfirmasi kepada publik. Nah, kadang ya kecuali kalau sumber daya kita itu sudah seragam, sudah mampu dalam konteks wawasan, mampu dalam ini rembukannya gampang Mbak. Jangan ini pada kondisi homogen, strata yang sama rembukannya gampang. Ini pada berbeda heterogenitas ini ya, kadang rembukannya ya angel Mbak. Misal, aku contoh dulu, aku di Pati Mas, Sukolilo ngerti? Sukolilo itu dulu ada rencana jaringan jalan yang warga itu nggak mau dirubah. Aku lapor kepala Bapedanya, waktu itu saya konsultan, Pak angel Pak warga kan, tak hadapi akhirnya tak jelaskan kepentingan jalan lingkar itu apa, konsepnya gimana. Mereka oh gitu toh Pak. Nah kalau gitu berarti lewat sini saja Pak, sehingga bisa tak rubah persepsi yang semula. Pasar nggak mau dipindah. Sampai ketua Bapedanya pesan, Mas angel Mas mau Sukolilo Mas. Yang Pati kabeh rada samin. Enggak. Kan ngono. Lah, enggak, saya cerita itu apa? Masyarakat itu yang penting diceritakan berkaitan kepentingan itu dimampukan dulu. Ini yang dimaksud apa, ininya apa. Lah, kadang ketua waktu ya shortcut itu. Terus ora dijelaske. Pokoknya ini. Lah, dibutuhkan confident untuk menjelaskan kepada masyarakat. Kesabaran untuk menjelaskan kepada masyarakat ya. Woi pacar yo berdua ya. Nek lanange tidak anu kan pokoknya ngene kan. Aku mau lanang pakai ini kan. Enggak, ceritanya kalau dalam tadi Mbak ya. Ya coba nanti partisipasi Einstein itu ada berapa? Ada 8 derajat, masing-masing berbeda pensikapannya Mbak. Nah, itu nanti beda. Nek masyarakat yang berheterogen, kapasitas keilmuannya beda-beda bagaimana, kapasitas sumber daya yang bisa disupport gimana kan ini. Makanya kemarin sebagus ini mau beo Mbak, saiki anggaran yang masuk ke kelurahan 1 miliar untuk infrastruktur dibagi RT RW untuk piro. Nah, 1 RT katalah mungkin untuk 1 yuto. Wes rembukan untuk 1 yuto ning ngendi kowe angel. Nah, ning nek kadang kita ketemu ya sing rada mampu no. Wes Pak, aku nyumbang iki dadi. Nah, tuh Gen Mbak Hira tambah mumet ya. Nek engko pengen detail dolan yang kantorku.
Ora sanggo gula teh tak jelaske. Kan gitu. Jadi yang kepentingan pemerintah ini pertama ya, menurut saya dia amanah, berintegritas, nggak punya kepentingan personal, dan kita ke sana itu menjelaskan. Dan menjelaskan pun juga kadang belum tentu loh masyarakat bisa menerima. Tapi kalau kita kekeh bahwa anunya itu ya kita sosialisasi terus menerus. Nah, belum mau ngadepi, kini yo wong Bandararaja Mas, kok Bandararaja, Tambak Loro, wah, dibangun kayak gini yo wangel yang. Tapi kan ya memang itu problem yang dihadapi. Jadi itu Mbak Ira, nanti tolonglah, bukan tolonglah. Coba derajat Einstein itu ada apa berapa saja, masing-masing pencapaiannya beda. Gitu ya, jam berapa? Wih, jam loro. Wis ya. Aku soalnya ditunggu Pak Sekdai. Oke. Nek kurang yang berbeda tak jelaskan. Oke, terima kasih Pak Budi atas pemaparannya dan sesi tanya jawabnya, karena Pak Budi juga ada jadwal lain, jadi cukup mungkin ya teman-teman, nanti kita bisa ngobrol di grup gitu terkait pemaparan Pak Budi, juga bisa kita diskusikan bersama. Mungkin cukup itu sesi kedua di kelas PK Kota ini saya tutup. Terima kasih Pak Budi dan Mbak Melody. Oh ya, terima kasih atas sudah meluangkan waktu memaparkan materi di teman-teman PK Kota Institut 2021. Oke, sesi ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, foto dulu ya Pak. Foto bersama.